Apakah manusia dilahirkan baik atau jahat? Sejak zaman dahulu, para filsuf, ilmuwan, dan psikolog telah berdebat tentang sifat dasar manusia. Apakah kita lahir sebagai makhluk yang baik dan hanya menjadi jahat karena pengaruh lingkungan? Atau apakah kejahatan sudah melekat dalam kodrat kita sejak awal? Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya baik, tetapi dirusak oleh masyarakat. Sementara Thomas Hobbes berargumen sebaliknya, bahwa tanpa hukum dan aturan, manusia akan menjadi liar dan saling memangsa. Namun jika kita melihat sejarah peradaban manusia, perang, pembantaian, perbudakan, eksploitasi, dan pengkhianatan, kita menemukan bahwa manusia sering menunjukkan perilaku yang kejam, bahkan terhadap sesamanya. Penelitian psikologis dan biologi juga menunjukkan bahwa kita memiliki kecenderungan alami untuk melakukan agresi, manipulasi, dan egoisme. Untuk menjawab apakah manusia itu pada dasarnya jahat atau tidak, akan lebih baik jika kita menganalisisnya dari berbagai aspek seperti biologi, psikologi, sejarah, dan filsafat. Dalam perspektif biologi, kejahatan sebagai mekanisme bertahan hidup. Dari sudut pandang evolusi, sifat agresif, manipulatif, dan egois bukanlah penyimpangan dalam diri manusia, melainkan mekanisme bertahan hidup yang telah dipilih oleh seleksi alam. Agresi membantu manusia dalam memperoleh sumber daya dan melindungi wilayahnya. Manipulasi dan kebohongan meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan sosial. Sedangkan egoisme memungkinkan individu untuk memastikan kelangsungan hidupnya sebelum membantu orang lain. Penelitian dalam neuroscience juga menunjukkan bahwa bagian otak yang bertanggung jawab atas agresi dan dominasi telah berkembang selama jutaan tahun untuk membantu manusia mengendalikan dan menggunakan kekerasan dengan cara yang paling menguntungkan bagi dirinya. Di sisi lain, hormon seperti testosteron dan kortisol dapat meningkatkan agresi dan perilaku kompetitif, yang menjelaskan mengapa dalam kondisi tertentu manusia bisa bertindak kejam, bahkan terhadap sesamanya. Namun jika kejahatan adalah bagian dari biologi kita, apakah kita tidak memiliki pilihan untuk menolaknya? Dalam perspektif psikologi, beberapa eksperimen psikologis telah membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu, siapapun bisa menjadi kejam. Eksperimen Stanford Prison yang dilakukan oleh Philip Zimbardo menunjukkan bahwa ketika seseorang diberikan kekuasaan tanpa batas, ia dapat berubah menjadi sosok yang kejam. Dalam eksperimen ini, sekelompok mahasiswa dibagi menjadi sipir dan tahanan. Hasilnya para sipir yang awalnya orang biasa mulai menunjukkan perilaku sadis, menyiksa tahanan dan menikmati kekuasaan yang mereka miliki. Eksperimen ini membuktikan bahwa situasi dan sistem dapat mendorong orang baik menjadi jahat. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, memperkenalkan konsep shadow self, yaitu bagian dari diri kita, yang berisi insting primitif, agresi, dan dorongan egois yang ditekan oleh kesadaran. Menurut Jung, semakin kita menekan dan menyangkal sisi gelap ini, semakin besar kemungkinan sisi tersebut muncul dalam bentuk destruktif. Misalnya, orang yang terlalu menekan amarahnya bisa meledak secara tiba-tiba dalam kemarahan yang tak terkendali. Seseorang yang selalu berpura-pura baik bisa menjadi munafik dan manipulatif dalam jangka panjang. Semakin seseorang menyangkal sisi jahatnya, semakin ia cenderung melihat orang lain sebagai musuh atau sumber kejahatan. Jung menyarankan bahwa alih-alih menyangkal sisi gelap ini, kita harus mengenalinya dan mengendalikannya agar tidak mengambil alih kepribadian kita. Sementara dalam perspektif sejarah, kejahatan sebagai keniscayaan peradaban. Sejarah manusia penuh dengan kekejaman, dari perbudakan di zaman kuno, kolonialisme, genosida, hingga perang modern. Setiap peradaban besar memiliki sejarah yang penuh darah. Kekuasaan dan sumber daya selalu menjadi alasan utama konflik. Kehancuran satu kelompok sering menjadi keuntungan bagi kelompok yang lain. Orang-orang biasa dapat melakukan tindakan kejam jika mereka percaya bahwa itu demi kebaikan yang lebih besar. Sejarah membuktikan bahwa manusia selalu mencari cara untuk mendominasi, dan kejahatan bukan hanya tindakan individu,
tetapi bisa menjadi sistem yang dilembagakan oleh masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif filsafat, apakah kejahatan itu inevitable? Para filsuf telah mencoba menjelaskan konsep kejahatan dari berbagai sudut pandang. Menurut Thomas Hobbes, manusia sebagai serigala bagi sesamanya. Dalam bukunya Leviathan, Hobbes menyatakan bahwa manusia itu egois dan penuh konflik. Tanpa hukum dan pemerintahan, manusia akan hidup dalam kondisi perang semua melawan semua. Oleh karena itu, menurut Hobbes, satu-satunya cara untuk mengendalikan kejahatan adalah dengan menciptakan aturan yang kuat. Friedrich Nietzsche juga mengatakan moralitas sebagai topeng kelemahan. Nietzsche berpendapat bahwa konsep baik dan jahat adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh orang-orang lemah untuk menekan mereka yang kuat. Menurutnya, mereka yang memiliki kekuatan seharusnya tidak takut pada sisi gelapnya, tetapi menggunakannya untuk mencapai kejayaan. Hannah Arendt juga mengatakan kejahatan bisa dilakukan oleh orang biasa. Dalam teorinya tentang banality of evil, Arendt menjelaskan bahwa kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang jahat, tetapi juga oleh orang biasa yang mengikuti perintah tanpa berpikir kritis. Dalam teori kepribadian MBTI, tidak semua tipe kepribadian MBTI memiliki sisi gelap yang sama, intensitasnya. Beberapa tipe cenderung lebih terkendali dan damai, sementara yang lain memiliki potensi destruktif yang tinggi jika berada dalam kondisi yang salah. Dari 16 tipe MBTI, 2 tipe yang paling berbahaya ketika sisi gelapnya aktif adalah ENTJ dan ENTP. ENTJ dikenal sebagai mastermind, seorang perencana ulung yang selalu berpikir strategis. Mereka memiliki kecerdasan analitis tinggi, ketahanan mental kuat, dan visi jangka panjang yang luar biasa. Namun, ketika sisi gelapnya muncul, ENTJ bisa menjadi sosok yang sangat manipulatif, tidak berperasaan, dan kejam dalam mencapai tujuannya. Sisi gelap dari ENTJ bisa membuat mereka menjadi Machiavellianisme tinggi, kurangnya empati dan perasaan moralitas yang fleksibel, dingin, tidak berperasaan, dan tidak peduli dengan kehancuran yang ditimbulkan, serta obsesi dengan kontrol dan dominasi. ENTJ memiliki kecenderungan untuk melihat manusia sebagai bidak catur yang bisa dimainkan demi tujuan yang lebih besar. Mereka dapat memanipulasi orang lain dengan kecerdasan dan logika mereka tanpa merasa bersalah. Dalam mode gelapnya, ENTJ bisa menjadi seseorang yang melihat moralitas sebagai sesuatu yang relatif. Jika mereka merasa aturan moral menghalangi tujuannya, mereka tidak akan ragu untuk mengabaikannya. Ini berbeda dengan tipe lain yang mungkin masih terpengaruh oleh perasaan. ENTJ dalam mode gelapnya bisa membuat keputusan destruktif tanpa emosi. Mereka bisa mengorbankan orang lain tanpa rasa bersalah jika itu dianggap perlu. ENTJ yang jahat bisa menjadi tyrant atau diktator dalam lingkungannya. Mereka ingin segalanya berjalan sesuai dengan rencana mereka dan tidak akan mentoleransi ketidakpatuhan. Mereka bisa mengisolasi diri dari dunia, menyiapkan strategi dalam kesunyian, lalu muncul dengan kekuatan yang tak terduga. Singkatnya adalah, ENTJ dalam mode gelapnya bisa menjadi pemimpin tiran, manipulator ulung, atau dalang kriminal. Jika memiliki visi yang salah, mereka bisa menjadi bahaya besar bagi masyarakat karena mereka bertindak dengan perhitungan dan tanpa emosi. Sedangkan ENTP, mereka adalah visioner, inovator, dan pembicara ulung. Mereka memiliki kecerdasan tinggi, kemampuan berpikir cepat, dan energi yang besar. Namun dalam mode gelapnya, ENTP bisa menjadi penghancur sistem, provokator, dan seseorang yang menikmati kekacauan hanya untuk kesenangan pribadinya. Sisi gelap dari ENTP bisa membuat mereka jadi suka mengacau dan menciptakan kekacauan demi hiburan. Ketidakpedulian pada konsekuensi dan kurangnya rasa tanggung jawab. Sangat persuasif dan dapat mempengaruhi orang lain ke arah yang salah, serta tidak menghormati aturan dan konvensi sosial yang ada. ENTP yang jahat bisa menjadi agen kekacauan yang memanipulasi situasi hanya untuk melihat dunia terbakar. Mereka bisa dengan mudah menciptakan konflik dan mempermainkan emosi orang lain demi kesenangan intelektual. Mereka tidak seperti ENTJ yang selalu memiliki tujuan besar.
ENTP dalam mode gelapnya mungkin tidak memiliki tujuan sama sekali. Mereka hanya ingin melihat apa yang terjadi jika mereka memutarbalikkan keadaan. Mereka tidak memiliki batasan moral yang kuat dan bisa melakukan apa saja selama itu menghibur mereka. ENTP yang sehat menikmati debat dan berpikir out of the box, tetapi dalam mode gelapnya, mereka bisa menganggap aturan sebagai sesuatu yang dibuat untuk dihancurkan. ENTP memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Mereka bisa menipu, membujuk, atau menghipnotis orang lain dengan kata-kata mereka. Dalam kasus yang ekstrim, mereka bisa menjadi pemimpin gerakan radikal atau penyebar ideologi yang berbahaya. Singkatnya, ENTP dalam mode gelapnya bisa menjadi pengacau, manipulator, dan pencipta kehancuran sosial. Mereka lebih impulsif daripada ENTJ, tetapi justru itulah yang membuat mereka berbahaya. Mereka tidak selalu memiliki motif yang jelas, tetapi mereka menikmati kekacauan itu sendiri. Kesimpulannya, jika ENTJ adalah dalang kejahatan yang bekerja dalam bayangan dan merancang strategi tanpa emosi, maka ENTP adalah agen kekacauan yang menghancurkan sistem dengan cara yang cerdas, tetapi tanpa tujuan yang jelas. Mode gelap dari kedua tipe kepribadian ini bisa berbahaya, tetapi dalam cara yang berbeda. ENTJ lebih tersusun dan sistematis dalam kejahatannya, sementara ENTP lebih spontan dan tak terduga. Namun jika kedua tipe ini bekerja sama dalam mode gelapnya, mereka bisa menjadi duo yang sangat berbahaya, di mana yang satu sebagai perencana, yang satunya lagi sebagai eksekutor kekacauan. Jadi, siapa yang lebih berbahaya? Itu tergantung pada konteksnya. Jika kamu mencari seseorang yang bisa menghancurkan dunia dengan strategi jangka panjang, ENTJ adalah ancamannya. Namun jika kamu mau melihat dunia terbakar karena seorang individu yang tidak peduli dengan aturan, maka ENTP adalah pilihannya. Kesimpulan akhirnya, apakah kita bisa mengendalikan sisi gelap kita? Jika kejahatan adalah bagian dari diri manusia, apakah kita bisa mencegahnya? Jawabannya ya, tetapi dengan kesadaran yang tinggi. Kita harus berani mengakui bahwa kita semua memiliki sisi gelap. Jangan berpura-pura bahwa kita selalu baik. Kesadaran akan kelemahan ini memungkinkan kita untuk mengendalikannya. Bangun sistem moral dan hukum yang kuat. Masyarakat harus memiliki aturan yang membatasi sisi gelapnya, agar tidak merusak kehidupan bersama. Kembangkan empati dan introspeksi. Semakin kita memahami diri kita sendiri, semakin kecil kemungkinan kita untuk melakukan tindakan kejam tanpa sadar. Tindakan solutif lainnya, yakni tidak menekan shadow self dari diri kita, tetapi mengintegrasikannya. Belajar dari Carl Jung, kita harus mengenali dorongan destruktif kita dan menyalurkannya ke arah yang lebih produktif. Pada akhirnya, manusia bukan hanya makhluk yang jahat, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengendalikan dan mengubah dirinya. Namun, hanya mereka yang sadar akan sisi gelapnya yang benar-benar bisa menguasai diri. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.